Polisi menangkap dua pria yang aksinya viral saat berusaha memalak dan membubarkan kegiatan latihan marching band siswa TK di Tangerang Selatan. Viral di media sosial aksi premanisme dua pria yang berusaha memalak dan membubarkan kegiatan latihan marching band siswa Taman Kanak-Kanak di kawasan Permata Pamulang, Tangerang Selatan. Bahkan salah satu pelaku menodongkan senjata tajam di depan belasan anak-anak TK. Kurang dari 1 kali 24 jam, kedua pelaku S dan EN berhasil ditangkap tim gabungan dari Polsek Cisauk dan Polres Tangerang Selatan. Keduanya ditangkap di dua tempat persembunyian dan tidak melakukan perlawanan. Polisi juga menyita barang bukti sebilah pisau yang digunakan pelaku saat mengancam korbannya. Tempo kurang 24 jam kita sudah mengamankan pelaku, terduga pelaku ya. Ada berapa orang Bang? Ada 2 orang, berinisial S alias M dan N alias D. Oke. Pak, kedua pelaku ini diamankan tidak jauh dari lokasi kejadian atau gimana Pak? Benar tidak jauh dari lokasi kejadian, tapi ada di rumah orang tuanya ya. Kini kedua pelaku menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Cisauk dan dijerat dengan pasal berlapis tentang pemalakan dan pengancaman dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Polisi juga akan memberikan trauma healing kepada anak-anak TK yang menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pura-pura menjadi polisi, seorang pemuda di Magelang, Jawa Tengah membawa kabur 11 unit ponsel milik para pelajar. Modusnya, pelaku mendatangi para pelajar dan menuduh para pelajar lakukan tawuran. Inilah detik-detik saat tim Resmo Polres Kota Magelang meringkus MJK 27 tahun di rumahnya di Kecamatan Umbul Harjo, Yogyakarta. Pelaku diringkus lantaran mengaku dan berpura-pura menjadi anggota polisi dan membawa kabur 11 ponsel milik pelajar di Kota Magelang. Modusnya, pelaku yang berpura-pura menjadi polisi mendatangi para pelajar yang sedang nongkrong. Kemudian pelaku menuduh para pelajar tersebut akan melakukan tawuran dan memeriksa ponsel dengan cara mengumpulkannya. Setelah ponsel terkumpul, pelaku pun meminta para pelajar untuk menunggu lantaran akan ada mobil patroli yang menjemput. Selanjutnya, pelaku pun melarikan diri. Spontan. Buat nakut-nakuti apa gimana? Cuman biar lebih gampang dapatin HP. Pada saat itu, pelaku menyampaikan bahwa pelaku adalah seorang anggota Polri yang sedang bertugas. Ya. Kemudian pelaku ini menyampaikan kepada anak bahwa kalian sedang tawuran. Maka dari itu dikumpulkan semua HP dan disimpan. Pelaku sudah 3 kali melakukan aksi ini dengan modus yang sama. Ponsel para pelajar selanjutnya dijual melalui media sosial. Atas perbuatannya, pelaku terancam kurungan 4 tahun penjara. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kembali bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, setelah sempat tertunda, hari ini seluruh kepala daerah terpilih jalani pemeriksaan kesehatan dan registrasi pelantikan di kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Pemeriksaan kesehatan dan registrasi semula dijadwalkan pada Sabtu kemarin. Hari ini sebanyak 239 kepala daerah terpilih mendatangi kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta untuk pemeriksaan kesehatan sekaligus pendaftaran pelantikan. Sementara esok hari, sebanyak 242 kepala daerah terpilih juga akan melaksanakan proses yang sama jelang disahkan pada Kamis mendatang. Pemeriksaan kesehatan dan registrasi hari ini terbagi atas 3 sesi dan dijadwalkan selesai pada pukul 3 sore nanti. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini pemeriksaan kesehatan di kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta, pemirsa, sudah ada rekan kami Dilami Aulia langsung dari lokasi. Selamat siang rekan Dilami, bagaimanakah situasi terkini di sana saat ini? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Situasi terkini memang kalau di bagian registrasi atau di hall Kemendagri ini nampaknya sudah kosong dikarenakan dari kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih sini sedang melakukan pemeriksaan kesehatan untuk sesi 2, yaitu kalau untuk sesi 2 pukul 10 hingga pukul 12. Tadi untuk sesi ini yang masih dalam menjalankan proses pemeriksaan kesehatan ada Wakil Gubernur Jakarta
yakni Rano Karno atau yang biasa disebut Bang Dul. Namun kami awak media tidak atau belum nampaknya melihat dari Gubernur Jakarta ini Pramono Anung belum hadir di gedung Kemendagri. Kemudian tadi yang sudah hadir juga ada Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, ada Gubernur dari Banten Andra Soni yang telah hadir dan saat ini memang masih dalam cek kesehatan begitu ya. Nah, untuk cek kesehatannya ini memang masih cek kesehatan mendasar saja karena ini untuk syarat di pelantikan tanggal 20 Februari 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta. Tes kesehatannya meliputi apa saja, Pram? Yang pertama ini tensi, kemudian ada cek gula darah, kolesterol, dan juga asam urat. Nah, kalau tadi yang telah menjalani dan telah mendapatkan begitu ya hasil kesehatannya tadi Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution yang mengungkapkan bahwa untuk seluruh pemeriksaan kesehatan pada pagi hari telah rampung. Karena tadi kalau Bobi Nasution itu dia datangnya di sesi 1 yaitu pukul 8 hingga pukul 10. Dan nanti Pram masih ada sesi ketiga. Kalau untuk sesi ketiga itu terjadwal pada pukul 1 hingga pukul 3 siang. Setelah itu Pram, tadi kan kami juga mengkonfirmasi terkait dengan persiapan. Nah, kalau tadi berbincang dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ungkapkan bahwa ia tidak memiliki persiapan khusus untuk tes kesehatan pada hari ini. Karena kan kalau untuk medical check up memang telah dilampirkan dan semuanya fisik jasmani rohaninya sudah sesuai memenuhi kriteria untuk menjadi gubernur begitu ya. Nah, kalau tadi juga sempat kami ungkapkan program apa saja sih yang akan disampaikan, akan digaungkan begitu ya setelah pelantikan. Tadi dari Gubernur Jawa Barat menyampaikan bahwa akan melakukan sejumlah program yang diarahkan oleh Presiden Prabowo Subianto, mulai dari makan bergizi gratis, kemudian juga cek kesehatan, bahkan nantinya di Jawa Barat sendiri akan ada 40 titik desa yang akan jadi pilot project, nanti akan ditempatkan dokter dan juga ahli medis ternama begitu ya, atau ahli medis yang sudah kompeten untuk pembangunan di kesehatan di Jawa Barat. Nah, Pram, kalau misalnya kembali lagi kita ke cek kesehatan, kalau untuk cek kesehatan nanti setelah cek kesehatan di gedung F, baru nanti diperbolehkan begitu ya dari pihak kepala daerah maupun wakil kepala daerah ini untuk mengkomunikasikan hasil kesehatannya kepada kami para awak media. Karena ini sangat penting mengingat nanti kalau untuk pelantikan ada 481 kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dan tentu cek kesehatan ini bisa menjadi pionir begitu ya untuk kita sama-sama menjaga hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Karena nanti setelah pelantikan juga akan ada program akademi militer begitu ya dengan Presiden Prabowo. Nanti pada tanggal 21 hingga 28 Februari 2025, di mana seluruh kepala daerah dan wakilnya akan mengikuti akademi militer itu. Pram. Baik, Dilami Aulia melapor langsung dari Kemendagri Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya, sementara itu pemirsa, kepala daerah terpilih yang saat ini berada di Kemendagri Jakarta menyatakan bahwa hasil pemeriksaan kesehatan mereka menunjukkan hasil yang baik. Selanjutnya, seluruh kepala daerah tersebut bersiap untuk rangkaian pelantikan dan retret di Magelang. Pemeriksaannya alhamdulillah bagus semua. Tadi tensinya bagus, gula darahnya bagus, kolesterolnya, asam uratnya bagus semua, normal semua. Insya Allah siap untuk persiapan pelantikan dan siap juga untuk retreat nanti tanggal 21. Naik berangkat retreatnya nanti rencananya semulanya langsung berangkat tanggal 20, nanti insya Allah nanti berangkat tanggal 21 pagi jadinya. Karena masuk ke Magelangnya 21 pukul 15 kalau nggak salah ya. Apa? Nah, itu nanti mesti dipikirkan dulu Mas. Ya, kita koordinasi selama ini, sejauh ini juga yang kita lakukan selama saya menjadi wali kota Medan, kita juga selalu koordinasi, kemarin juga dengan provinsi, Pak PJ Gubernur juga sudah menyampaikan terkait efisiensi, jadi kita sudah persiapkan semuanya. Bisa berjalan. Alhamdulillah, yang penting hari ini adalah para bupati, wali kota se-Sumatera Selatan dan wakilnya yang terpilih semua terdata hadir di sini. Saya sebagai gubernur terpilih tentu bangga dengan kedisiplinan dari para bupati dan wali kota terpilih serta wakilnya ini. Pemeriksaan awal
mulai registrasi kesehatan untuk kesiapan pelantikan dan retreat sudah dilaksanakan. Setelah itu ngambil tanda pangkat. Ya, servis luar biasa dari Kemendagri. Pemeriksaan kesehatannya apa aja Pak? Meliputi apa aja? Pertama tensi, lantas kolesterol, gula darah, asam urat. Alhamdulillah, artinya semua cawakada ini juga dalam kondisi sehat. Iya, dari kita rencana naik kereta karena ada perubahan ini. Ini salah satu bupati. Kita ada perubahan kemarin Pak Wamen ngumumin, Pak Bima. Tadinya pagi registrasi di Magelang, tapi ternyata diubah jam 3. Jadi lebih leluasa lah. Jadi untuk ada banyak pilihan moda transportasinya, bisa pesawat, bisa kereta. Itu tentu memberikan keleluasaan juga bagi yang nganter ya. Naik kereta lah dari Jakartanya. Nggak tahu kalau Pak Bupati naik pesawat khusus kan. Iya. Kesehatan tentu kita harus istirahat cukup, kemudian menyiapkan fisik agar nanti pada pelaksanaan mulai dari gladi kotor, gladi bersih yang akan dilaksanakan hari Selasa Rabu, dan nanti puncaknya adalah hari Kamis tentang pelantikan itu sendiri di istana. Hari ini yang dicek apa aja Pak? Mungkin saya belum cek ya, baru pendaftaran, kemungkinan kolesterol, kemudian gula darah, tekanan darah, mungkin yang masih dasar-dasar. Mungkin yang lebih rinci untuk tes pada saat menjelang retret, karena 2 kali pemeriksaan kesehatan. Retret ini kan untuk kebersamaan, kemudian leadership, dan yang paling pokok melakukan integrasi tentang wawasan kebangsaan kita, integrasi pemerintahan pada saat kita berjalan, baik itu secara kolaborasi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Intinya itu mungkin. Yang pertama kita lakukan akan ada pisah sambut. Pisah sambut itu kita lakukan untuk keberlanjutan daripada PJ Gubernur kepada Gubernur definitif. Itu kita dengan Wakil Gubernur. Kemudian dilanjutkan paripurna DPRD di provinsi. Jadi paripurna di DPRD provinsi, baru besoknya kita berangkat retret ke Magelang. Okay? Alhamdulillah, ya ini kan salah satu persyaratan untuk mengikuti nanti kegiatan besar. Jadi alhamdulillah tadi semua alhamdulillah cukup bagus lah. Tapi tadi yang ngecek saya kaget juga, Bang, emang umur udah 64, gue udah tua juga. Tapi artinya semua lancar, gula darah bagus, diabetes oke. Itu aja sebetulnya. Asam urat oke. Aku sendiri kaget, asam urat aku ternyata bagus. Ya, kebetulan kalau wakil itu kan diwajibkan hadir tanggal 27 karena untuk mengikuti penutupan tanggal 28. Kecuali Pak Gub memang dari awal. Ya, kita relatif inilah. Ya, bukan menjadi apa. Kan saya juga pernah ikut Lemhanas, saya pasti kegiatan agak sama lah seperti itu. Cuman ini mungkin lebih pendalaman tentang bagaimana ketahanan pangan, ketahanan nasional itu pimpinan daerah harus paham supaya juga kita bisa mendukung pemerintah pusat. Habis besok dilantik, hari pertama sudah bekerja. Mungkin sebelum dilantik saja saya sudah bekerja. Kemarin saya berkunjung misal ke Waduk Pluit. Saya melihat kemudian waduk di Muara Baru. Dan saya berkunjung ke PIK, artinya karena sebelum dilantik Rob sudah menghadapkan. Nah, jadi Pak Gub juga minta saya untuk melihat situasi itu sehingga 100 hari program kerja kita. Ajang balap sepeda Tour of Kemala 2025 pagi tadi resmi dimulai di Yogyakarta. Dan kita bergabung dengan Syahriza Zanski di Bantul, Yogyakarta untuk informasi terkini. Ya, Syahriza, bagaimana ketentuan atau keseruan dari Tour of Kemala 2025 yang berlangsung hari ini?
Ya baik Galuh, dan juga pemirsa terkait keseruan acara Tour of Kemala ataupun acara balap sepeda di kawasan Bantul, Yogyakarta memang hingga saat ini berjalan begitu meriah, di mana diikuti oleh hampir sekitar 1.800 pesepeda tentunya yang mengikuti rangkaian hari kedua pada hari ini. Dan memang tadi kami melihat ada beberapa pejabat yang datang seperti Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan juga ada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yakni Sultan Hamengkubuwono ke-10 tentunya. Dan untuk diketahui juga Galuh, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, berikut paparan dari Ketua Tim Race Management Tour of Kemala Yogyakarta 2025, Brigjen Pol Sambodo Purnomo Yogo, dan juga Koordinator Lapangan Tour of Kemala Yogyakarta 2025, yakni Erni Agung Setia. Hari ini adalah hari kedua dari Tour of Kemala. Setelah hari pertama kemarin kita melaksanakan kriterium, diikuti oleh 380 pembalap. Hari ini untuk dua kelas 55 km dan jarak 123 km, diikuti oleh 1.794 pembalap. Jadi hari ini cukup ramai dan alhamdulillah tadi yang pagi sudah dilaksanakan start untuk yang 123 km, diikuti kurang lebih 500 pembalap, dan yang 55 km kita start jam 6, diikuti oleh lebih dari 1.200. Ya, jadi memang Tour of Kemala ini kan selain untuk mencari bibit-bibit prestasi atlet-atlet balap sepeda, ini juga dimasukkan untuk meningkatkan pariwisata dan juga meningkatkan ekonomi masyarakat melalui UMKM. Sehingga memang rute yang dipilih itu juga melewati rute-rute yang ada tempat wisatanya, kemudian ada juga pemberdayaan masyarakat dengan mereka. Saya lihat di sepanjang jalan juga mereka menyiapkan yel-yel dan sebagainya untuk menyemangati para pembalap. Rangkaian dari Tour of Kemala ini kan kita tidak hanya mencari bibit-bibit olahraga, khususnya olahraga sepeda, tetapi sebagai rangkaian dari itu juga hari Jumatnya kita melaksanakan bakti sosial, baik pengerasan jalan, pembangunan irigasi, kemudian juga pemberian bantuan pendidikan, pemberian bantuan kepada disabilitas dan sebagainya. Dan juga tentu dengan kehadiran 2.400 peserta ditambah dengan tim pendukung, ini juga tentu akan meningkatkan okupansi. Itu adalah bentuk kepedulian Ibu bahwa beliau juga benar-benar mensupport atlet-atlet dan para bayangkari seluruh Indonesia. Maka beliau berkenan untuk ikut dalam kategori yang di Women Master. Pemirsa, memang hingga saat ini ada hampir 1.800 peserta yang ikut dalam Tour of Kemala Yogyakarta pada kali ini. Adalah hari kedua dan memang dilibatkan juga beberapa para peserta dari beberapa negara besar seperti dari China, Selandia Baru, dan juga dari Singapura tentunya yang terlibat. Bahkan hingga Prancis bahkan terlibat dalam lomba pada kali ini. Ada dua kategori Galuh dan juga pemirsa, ada kategori race dan juga tour, di mana untuk race sendiri ini jarak tempuhnya sepanjang 123 km. Lalu untuk tur sendiri ini jarak tempuhnya sepanjang 55 km, dan kini rangkaian acara sudah memasuki final, artinya para peserta sudah bisa mendapatkan beberapa medali dan juga hasil daripada kejuaraan yang mereka raih pada hari ini. Dan kini para masyarakat sedang menikmati berbagai rangkaian musik yang dimulai pada hari ini. Namun bisa dipastikan Galuh dan juga pemirsa, adanya acara Tour of Kemala Yogyakarta 2025 kali ini membuat beberapa sektor semakin meningkat, seperti sektor ekonomi dan juga beberapa sektor lainnya. Sementara itu Galuh, kembali ke Anda. Baik, Syahriza Yansky, sepertinya seru sekali di sana. Terima kasih atas laporannya langsung dari Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Presiden Prabowo juga menyebut bahwa demokrasi di Indonesia jangan permusuhan, melainkan kawan seperjuangan untuk mengabdi pada negara dan rakyat Indonesia. Selain itu, bangsa Indonesia harus waspada terhadap pihak asing yang ingin memecah belah bangsa. Bahwa semua partai punya cita-cita yang sama. Semua partai di Republik ini ingin juga berbuat yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Karena itu, dari sejak awal dalam perjalanan ini saya berpendapat bahwa demokrasi kita harus demokrasi yang khas Indonesia. Mungkin ada profesor-profesor didikan luar yang akan mencemoohkan saya. Bagi mereka-mereka itu, semua yang diajarkan dari luar itu benar adanya. Saya katakan
belum tentu. Yang cocok untuk mereka belum tentu cocok untuk kita. Kita jaga Indonesia yang sejuk. Kita jaga Indonesia yang damai. Kalau ada yang dihasut-hasut atau mau menghasut, waspada. Ini saya katakan ulah kekuatan asing yang selalu ingin pecah belah Indonesia. Nanti terkuak yang sebenarnya pemiliknya adalah orang asing. Perlu saya sebut namanya sekarang? Perlu? Enggak enak ada. Dalam pidatonya, pemirsa, Presiden Prabowo juga sempat menyampaikan terima kasih kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo atas dukungannya sehingga dirinya bisa menjadi presiden. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga memberikan sebuah keris bersabuk emas sebagai cenderamata. Usai memberikan pidato, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang turun dari podium mendapat peluk hangat dari Presiden Prabowo. Nyanyian terima kasih untuk Jokowi juga terus dikumandangkan oleh ribuan kader yang hadir dalam perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra. Prabowo kemudian memberikan hadiah sebuah keris bersabuk emas kepada Jokowi sebagai cenderamata. Sebelumnya dalam pidato yang disampaikan oleh Prabowo, dirinya berterima kasih kepada Jokowi atas dukungannya sehingga ia bisa menjadi presiden. Kesal karena tak kunjung diberangkatkan, sejumlah calon penumpang maskapai Sriwijaya Air tujuan Jakarta mengamuk di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka kecewa dengan pihak maskapai yang diduga tidak bertanggung jawab. Penumpang telah menunggu 9 jam namun batal diberangkatkan. Ibu dibohongin kan? Iya. Ibu dibawa ke hotel, sudah ada hotelnya? Di hotel tak ada. Jadi cek tak ada. Sampai sekarang. Air putih ada bu, air putih. Air putih ada bu dikasih. Artinya apa? Ditipu kan? Ditipu. Seorang emak-emak salah satu penumpang pesawat Sriwijaya Air tujuan Jakarta mengamuk dan protes di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Ia kesal setelah 9 jam menunggu, namun pesawat tak kunjung diberangkatkan. Diketahui pesawat seharusnya berangkat sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Tengah pada 14 Februari 2025 sesuai dengan waktu tiket yang sudah tertulis. Namun pihak maskapai membatalkan penerbangan dan baru mengalihkan penumpang ke jadwal berikutnya pada Sabtu pagi pukul 7.45 waktu Indonesia Tengah. Hal ini membuat para penumpang kesal dan mengamuk. Penerbangan tersebut yaitu Sriwijaya Air nomor penerbangan SJ581 tujuan Jakarta yang seharusnya berangkat hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 pukul 22.40 WITA diberangkatkan atau mengalami penundaan yang diberangkatkan pada hari ini Sabtu tanggal 15 Februari 2025 pukul 07.45 WITA. Maskapai menyatakan bahwa ini adalah permasalahan teknis. Sebagian penumpang semakin geram karena mereka tidak mendapatkan kompensasi atau fasilitas penginapan meski penerbangan tertunda hingga 9 jam. Kalau memang bisa Bapak jamin, kalau soal boarding pass, kita kasih boarding pass kita. Foto KTP kita, kan data kita ada di sini. Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri melanjutkan lawatan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Megawati berada di Abu Dhabi untuk memenuhi undangan dari pihak Presiden Uni Emirat Arab. Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri bertemu putra mahkota Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Pertemuan kedua tokoh digelar di Sea Palace, Abu Dhabi, Sabtu waktu setempat.
Pertemuan kali ini adalah bertemunya dua keluarga pendiri bangsa Indonesia dan Uni Emirat Arab. Bu Mega juga menginisiasi Pancasila Summit yang kalau bisa digelar di Abu Dhabi ini, di UAE, sehingga menghadirkan Paus Fransiskus, Imam Besar Al-Azhar, dan Ibu Megawati Soekarno Putri, sehingga Pancasila menjadi solusi atas persoalan-persoalan global, terutama bagaimana merekatkan kembali hubungan antar bangsa, mewujudkan ketertiban dunia dan perdamaian dunia sebagaimana dalam amanat Undang-Undang Dasar 45. Pertemuan antara Megawati dan keluarga Pangeran Khalid bernuansa kekeluargaan yang akrab. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri bertemu dengan keluarga Kerajaan Uni Emirat Arab. Pertemuan ini merupakan pertemuan keluarga dua pendiri bangsa antara keluarga Soekarno dan keluarga Sultan Al Nahyan, merupakan pendiri dari Uni Emirat Arab. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Uni Emirat Arab terjadi sejak tahun 1976 hingga sekarang. Dan beberapa hubungan yang terus dilakukan diantaranya di bidang pendidikan, militer, kesehatan, dan juga kemanusiaan. Dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Gede Satria, iNews melaporkan.